Oh, ini Bu Vivi ya. Binaan seperti menolak. Ah, ya, binaan seperti menolak. Baik. Jadi, Bu Vivi, jadi, nah setelah itu tidak mau, binaan lagi. Jadi gini, ini yang praktis-praktis. Langsung ya, Seth ya, Insya Allah ya. Langsung, langsung silakan, Nah, silakan. Ya. jadi gini, Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah sekalian, penguasa hati itu Allah. Yang memberikan hidayah mutlak Allah. Saya ingin mengajak kita merefresh bagaimana Nabi Muhammad SAW berusaha berikhtiar mengislamkan pamannya. Berhasil nggak? Nggak berhasil kan? Gitu. Tapi Nabi kapok nggak? Nggak. Sampai pamannya meninggal, tetap beliau lakukan itu. Sampai di akhir hayatnya, tetap beliau melakukan itu. Nah, itu yang pertama. Ya, yang pertama. Kenapa? Karena bagaimanapun juga waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Nggak ada verbal yang lebih cocok kontennya kecuali lebih baik lagi kontennya kecuali di situ ada unsur da'a ilallah. Jadi ikhtiar membina, mengajak itu urusan kita Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadz sekalian. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat memori sedikit. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW ketemu Madinah, Rasulullah ke kota Taif terlebih dahulu. Ya, ke kota Taif terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk membina kan? Untuk mengajak. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat fillah, sudah tahu ceritanya kan? Bukan hanya ditolak. Nabi bukan hanya ditolak. Nabi ditolak, bukan hanya ditolak, diusir. Bukan hanya diusir, diapain lagi? Dilemparin batu, dimaki, sampai wajah yang mulia itu mengeluarkan darahnya. Bapak dan Ibu membina, cuma ditolak doang kan? Paling dihubungin, nggak diangkat. Gitu kan? Nggak sampai diusir, nggak sampai dimaki, apalagi sampai dilempari batu. Ini Nabi yang risalahnya sampai ke kita, ya Nabi itu sampai diusir Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalami kondisi seperti tadi yang bertanya tadi, kapok lagi nggak mau bina karena waktu itu binaan saya menolak gitu. Bapak dan Ibu ingat Nabi aja. Saya kalau merasa kok binaan saya begini ya dan sebagainya, pasti saya introspeksi dulu. Ya Ustadz dan Ustazah, saya introspeksi dulu. Jangan-jangan memang saya yang nggak yang salah. Memang jangan-jangan hati saya yang nggak bersih. Jangan-jangan memang niat saya belum lurus. Kalau itu sudah diluruskan, belum terima juga, sudah ingat ceritanya Nabi ketika mau mengislamkan pamannya, gitu. Dihubungin nggak bisa. Ingat ketika Nabi diusir dari kota Taif, kita belum sampai berada pada kondisi yang separah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Kisah ini ketika kita memfokuskan pada hal-hal seperti itu, oh iya ya, saya belum apa-apanya gitu. Saya belum apa-apanya, saya masih baperan. Nah, ketika Bapak dan Ibu ada yang masih baperan, ya kan Nabi nggak baper nih. Ketika diusir dari kota Taif, Nabi nggak baper Bapak dan Ibu sekalian. Nggak baper. Kalau Nabi baper, wah susah nggak bisa jadi uswah kan, tapi Nabi ditunjuk untuk jadi uswah itu karena beliau nggak baperan. Nah, ada obat, nanti kita bahas lagi ya. Obat supaya nggak baperan. Bapak dan Ibu, pada saat sholat tahajud, usahakan bisa curhat sama Allah. Perhatikan di surat Al-Muzammil. Inna nasyiatal laili hi asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Bangun sepertiga malam itu asyaddu. Menguatkan mental, nggak baperan. Gitu, nggak baperan. Maka ketika mentalnya sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Muzammil tadi, silahkan teruskan dengan Al-Mudassir. Kum fa'andir. Berdirinya akan kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Baik, syukran, jazakumullah, Ustaz Kun. Apa? Ini ada lagi ya pertanyaan, pertama Yang ini? terkait dengan masalah ekonomi.
Ekonomi. Sekarang lebih ke arah ekonomi Ustadz, sangat berat. Mereka Ya. pembinaannya ekonominya sulit. Sementara kita Hmm. calon murabi juga ekonominya pas-pasan. Itu yang Oh iya. pertama. Ya. Baik. Yang kedua, saya tidak bisa lancar menyampaikan materi karena kurang ilmu. Bagaimana solusinya, Ustadz? Oh, ya baik. Satu-satu dulu ya. Baik. Eh, saya nggak paham terkait dengan yang ekonomi karena maksud ekonomi apakah ini ongkos transport dan lain sebagainya ya kalau kalau urusannya ke situ insya Allah ini bicara keyakinan dulu nih ya kenapa tadi ingat Nabi Musa Ustadz dan Ustazah sekalian Nabi Musa ketika mengatakan innama iya Robbi ya itu jalan keluarnya belum ada ya kan itu kan semuanya eh, pengikutnya Nabi Musa itu kan mengatakan innalamudrokun. Kita pasti terkejar. Tapi Nabi Musa dengan gagah mengatakan kalah, nggak bakalan terkejar. Innama iya Robbi, karena aku beserta dengan Tuhanku, saya din. Pasti ada petunjuk. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan bisa mengatakan saya din seperti Nabi Musa kalau makyatullah kita beres dulu gitu. Ma'iyatullah kita harus beres dulu. Kalau kita ma'iyatullah kita nggak beres, kita nggak mungkin bisa mengatakan saya din pasti ada jalan keluar. Susah banget sih ya membina ya, gitu. Kan susah kan? Nah, susah ini kan jadi kayak persepsinya pengikutnya Nabi Musa nih, yang Bani Israel dengan mengatakan innala mudrakun pasti kekejar, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, kalah pasti ada solusi, nggak mungkin terkejar. Kenapa bisa begitu? Innama ya Robbi, karena aku beserta Tuhanku. Makanya ditancapkan lagi tadi ini ma'akum tadi. Bapak dan Ibu sekalian, baru saya pasti suatu saat bisa deh aku dapat binaan dan seterusnya. Begitu juga terkait dengan ekonomi. Nah, ekonomi saya nggak tahu apakah nggak ada ongkos untuk membina dan seterusnya. Kita lemah, Bapak dan Ibu, tapi kita punya Tuhan yang maha perkasa. Kita miskin, tapi kita punya Allah yang maha kaya. Ingat saja, tadi dikatakan wa'atat hudunya wahia rogimah dunia datang kepada kita dalam kondisi hina. Masa sih, kira-kira itu, masa sih Allah dan Rasulnya berdusta. Jadi yang kita setting dulu adalah memperkuat, meluruskan fisiologis, psikologis, kognitif, dan afektif. Gitu ya, kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang soal ilmu, ya kalau soal ilmu ya harus belajar deh. Belajar sama Ustadz Adi Khalifah nih. Itu beliau guru saya ini. Gitu ya. Keilmuan syariah belajar sama beliau gitu. Jadi apa saja belajar saya juga terus belajar ya terus belajar rajin membaca apalagi sekarang semuanya sudah ada di Google di e-kitab segala macam udah nyari apa aja semuanya insya Allah ada lah sampai akhir hayat kita akan terus belajar terus insya Allah. Baik, Ustadz. Syukur, Ustadz. Mungkin Afwan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Mungkin beberapa pertanyaan ini lagi yang pertanyaan chat aja, Ustadz. ya ini lagi baca nih. Memelihara semangat. Ya, memelihara semangat ini tergantung fokusnya. Ya, memelihara semangat karena hidup ini dua, mempengaruhi dan dipengaruhi. Gitu ya, mempengaruhi dan dipengaruhi. Bicara semangat kan tadi dari ada aspek psikologis. Ya, ada aspek psikologis. Maka orang itu akan mengejar berambisi, mengejar sesuatu yang dirasakan punya manfaat besar sama dia. Bapak dan Ibu pernah nggak begini, mengerjakan sesuatu, nggak terasa udah jam 12 malam, udah jam 1 malam, dini hari bahkan. Nggak terasa, itu. Pernah kan mengerjakan sesuatu, nggak terasa udah jam 12 malam, jam 1 malam, gitu. Dan nggak terasa capek. Nah, coba, saya pengen tahu jawabannya apa, Bapak dan Ibu. Silakan tolong dijawab. Pernah nggak merasakan mengerjakan kegiatan, nggak terasa, gitu. Tiba-tiba udah jam 12 malam gitu. Silakan Bapak dan Ibu. Betul. Kenapa bisa begitu? Pernah kan? Ya, kenapa bisa begitu? Silakan Pak, Bu. Kenapa bisa begitu? Asyik. Nah, ini dia nih. Karena suka dengan pekerjaan tersebut, karena menikmati pekerjaan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, karena enjoy. Tuh.
Kan itu udah dapet jawabannya nih, peserta kita insya Allah sudah Masya Allah banget nih Ustadz nih. Ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, gimana caranya ketika kita membina itu happy gitu ya. Ketika membina itu happy. Saya dengan binaan saya, Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu bilang gitu. Ketika antum sekalian tolong usulkan supaya pertemuan kita menjadi pertemuan yang dirindukan, ayo silahkan. Mau ngopi, mau pertemuan tidak mesti di rumah, mau di ngopi, mau ke gunung, mau apa segala macam. Pokoknya silahkan diusulkan saja. Ya, yang penting kemudian halaqah tersebut menjadi produktif. Yang penting itu indikator capaiannya dapat dan lain sebagainya. Soal mekanisme itu uslub saja, itu cara saja gitu. Ya, misalnya Ustadz Ade itu pakar nih di bidang panah-panahan ya, gitu. Bayan Rosmul Bayan yang panah-panahan gitu ya. Itu zaman zaman kolonial dulu tuh pakai Rosmul Bayan panah-panahan. Itu mekanisme Bapak dan Ibu. Itu cara menyampaikan supaya mudah gitu ya. Sekarang silahkan Bapak dan Ibu yang tahu betul di masing-masing daerah berbeda-beda, silahkan dihidupkan. Bagaimana caranya pertemuan itu menjadi pertemuan yang dirindukan. Dan satu lagi terakhir mungkin eh, bahwa yang namanya membina tidak hanya berfokus pada pertemuan sepekan sekali. Murabi harus memiliki rasa kasih sayang kepada mutorobinya. Saya sering sekali diajak ngobrol berdua sama mutorobi saya, sama adok saya, itu kadang-kadang jam 11, jam 12, jam setengah satu, Ustadz, boleh ngobrol nggak? Ayo, boleh. Padahal saya udah capek, Bapak dan Ibu. Wallahi, saya sudah capek. Tapi karena saya ingin mendapatkan solusi, ada apa? Adok saya jangan-jangan nggak mungkin ada hal-hal yang diceritakan dengan teman-temannya. Gitu. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya. Walau alam. Ini contoh. Saya ada adok nih Ustadz kebetulan minta doanya lagi sakit gagal ginjal dan sudah cuci Siapa? dan cuci darah seminggu 2 kali. Siapa Kemudian saya Allah. berikan motivasi harus punya semangat dan seterusnya. Dan ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dia ngomong begini, Toib Ustadz, saat ini saya sedang diuji gagal ginjal, tapi saya nggak mau gagal liko. Wah, gitu semangatnya tuh. Saya nggak mau gagal liko, saya nggak mau gagal membina, saya nggak mau gagal jadi murabi. Bolehlah Allah uji saya dengan gagal ginjal, tapi saya nggak boleh gagal liko, saya nggak boleh gagal jadi murabi. Saya harus punya manfaat gitu sampai akhir kehidupan saya. Akhirnya perkataan itu saya gunakan juga ketika ngisi di beberapa tempat dan saat ini baru keingetan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mensyukurilah. Ini orang yang sudah cuci darah, saya sedang merawat beliau, mengatakan seperti itu. Saat ini saya sedang diuji Allah dengan gagal ginjal. Tapi saya nggak mau gagal liko, saya nggak mau gagal jadi murabi, saya nggak mau gagal menebarkan dakwah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, Jazakumullah. Wah, Masih iya. ada waktu 11 menit. Ya, mungkin satu lagi, Ustaz, ya kali ya. Tanya ini bagaimana solusi tak sabaran dan mudah emosi, Ustaz? Baik, itu sebenarnya bisa dipakai bagan yang tadi itu. Ya, bisa dipakai eh, ketika mudah emosi. Jadi ketika bicara fisiologis, coba deh. Orang kalau lagi emosi, nafasnya gimana? Kan pasti beda ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa atur tuh nafasnya menjadi tenang. Oh ya, tentang fisiologis, tolong juga dijaga ya para murobi dan murobiah, para nakib dan nakibahnya. Jadi makanan itu kan mempengaruhi diri kita yang pasti sih halalan toyiban. Kan tadi ada 4 ya, masih ingat ya. Ada fisiologis, psikologis, kognitif, dan afektif. Untuk fisiologis tolong dijaga makanannya. Ya makanannya makanan-makanan yang ya kalau penyakit kita ini kadang-kadang sangat sangat favorit sama gorengan nih saat. Ya sangat gorengan nih. Liko liko gorengan gitu ya gitu. Ntar makannya mie goreng gitu. Tambah kerupuk. Aduh, itu lumayan tuh kan. Ya, itu harus dijaga juga. Kemudian olahraganya juga harus dijaga. Jadi kalau mau beruswah kepada Nabi,
ya harus semua-semuanya dijaga. Ya, Nabi juga lomba lari sama Aisyah. Eh, 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 Nabi juga latihan adu gulat, ya kan, dan menang lagi gulatnya, gitu. Jadi bicara sabar memang bagian daripada terapi yang juga harus dilatih juga. Dengan menggunakan bagan yang tadi, insya Allah bisa dipakai. Gitu. Insya Allah nanti materinya saya kirim ke Ustadz Ade, nanti Ustadz Ade ngirim ke peserta ya Ustadz ya, nanti Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah bisa baca-baca lagi dari situ. Dan terakhir saya menyarankan agar materi ini tafadhol untuk bisa disiarkan, diceritakan kepada minimal keluarga, minimal kepada mutarobi kita, kepada akdo kita, kepada teman-teman kita, supaya mereka-mereka yang kesulitan, insya Allah mudah-mudahan juga bisa ada inspirasi untuk kita lakukan bersama-sama. Ingat, ini sifatnya terapi, terapi harus dijalankan seperti minum obat dan butuh proses, butuh waktu. Tapi mudah-mudahan sebagai sebuah ikhtiar Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Gitu, Ustaz Ade. Baik, amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah atas Pak iya. penyampaian materi dan ilmunya ya kepada Pak Pur. Ya, semoga ini menjadi tambahan pemberat ya amal kita semuanya, khususnya kepada Pak Pur ya, saat nanti kita menghadapi mizan kita. Amin. Sebelumnya soal sabar itu ya saya sedikit tambahin saja nih sebelum kita Betul, tutup. Ustaz. Ya, jadi as-sabar itu as-sabru bitas-saburi. Jadi semuanya melalui proses belajar. Ya, ungkapan mengatakan al-ilmu bita'amuli, al-hilmu bitahallumuli, wa as-sabru bitas-saburi. Jadi ilmu dengan belajar ilmu ya, dan sikap lembut dia belajar ya bersikap lembut, dan sabar belajar sabar ya. Ini jadi itu insya Allah seiring dengan nanti perjalanan kehidupan kita, umur kita, ya hal itu nanti kita dapatkan insya Allah terkait dengan sabar. Baik Bapak Ibu sekalian, jam sudah menunjukkan hampir jam 10 kurang 1 menit ya. Untuk materi nanti akan ada recordingnya ya, karena acara ini saya nanti bikinkan recordnya apa namanya dalam bentuk video ya. Nanti juga akan kami sampaikan di grup peserta. Itu juga nanti materi dari Pak Pur. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah habis ya 2 jam tepat, mari sama-sama kita sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pur telah menyampaikan materinya yang begitu bagus, luar biasa ya, dan ini berbeda dengan apa yang sudah biasa kita terima. Begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian, ikhwan wal akhwat, Ustadz dan Ustadzah, terima kasih, jazakumullah atas partisipasinya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.